kembali menunjukkan bahwa sebuah perencanaan kurang matang dilakukan ya. Karena terus terang kalau ini sampai benar-benar jadi dibongkar, berarti kan ada anggaran 28 miliar yang sebenarnya terbuang sia-sia. Nah, oleh karena itu ada 3 hal yang menurut saya juga harus menjadi catatan. Yang pertama harus ada kejelasan lagi, kalau memang akan dibongkar, dibongkarnya kapan. Secara teknis sebenarnya, sebelum ada pembatasan parkir permanen, jalur sepeda yang sudah ada pun sudah cukup bagus. Artinya ini sesuai dengan kriteria infrastruktur pesepeda, ya jalur yang ada tadinya. Kemudian penambahan pagar permanen tentu sebenarnya tujuannya untuk melindungi sepeda, meskipun itu juga sebenarnya tidak diperlukan sekali. Artinya tanpa pagar permanen pun sebenarnya jalur sepeda yang sudah ada sudah cukup. Bahkan akan lebih bijak seandainya dengan dana 28 miliar yang dianggarkan untuk buatan pagar pembatas digunakan untuk membangun jalur sepeda lainnya. Jangan lupa infrastruktur sepeda kita kan baru sekitar 63 kilometer ya. Sementara target utamanya kita 500 kilometer jalur sepeda di wilayah DKI Jakarta. Jadi masih jauh dari kebutuhan sebenarnya. Apalagi di tengah pandemi sekarang banyak masyarakat yang bersepeda. Tentu lebih banyak membutuhkan jalur-jalur sepeda di luar Sudirman Tamrin. Ini catatan yang pertama. Kemudian yang kedua yang tidak kalah penting adalah ada 2 hal Mbak Monika yang perlu saya garis bawahi bedakan, yaitu sepeda sebagai alat transportasi di mana dia mendukung orang untuk menggunakan transportasi terdekat dengan jalan kaki atau bersepeda, kemudian beralih ke angkutan umum atau MRT, LRT pun bis Transjakarta misalnya, atau sepeda sebagai alat olahraga ya. Nah, untuk fasilitasnya juga berbeda. Kalau kita bicara sepeda sebagai alat transportasi, maka yang dibangun adalah infrastruktur sepeda. Seperti jalur sepeda yang ada di Sudirman Tamrin, fungsinya lebih kepada pendukung alat transportasi. Sementara kalau sepeda sebagai alat olahraga, ini yang dikatakan teman-teman seperti komunitas road bike misalnya, yang membutuhkan fasilitas tersendiri yang tidak bisa dicampur dengan infrastruktur pesepeda yang ada sekarang. Namun Pak Nirwono, Anda melihat terkait dengan mungkin pagar beton begitu ya untuk jalur sepeda ini apakah Ya. mengganggu mobilitas untuk transportasi lainnya? Ya, ada 3 yang kami pantau di lapangan, Mbak Monika. Ya, yang pertama, dengan adanya pagar pembatas jalur sepeda, ini ternyata di jam-jam sibuk terutama pada waktu pagi ataupun sore, belum mampu mendorong warga umum DKI yang menggunakan sepeda sebagai alat transportasi, menggunakan jalur sepeda secara maksimal atau secara optimal. Ini pun juga sebenarnya kami temukan tidak hanya di jalur Sudirman Tamrin ya, tetapi juga jalur sepeda di lain lokasi seperti misalnya jalur sepeda di Fatmawati ya, atau jalur sepeda di sekitar Blok M misalnya. Ini juga pada hari-hari biasa belum banyak digunakan oleh para pesepeda. Jadi ini juga menjadi catatan bagaimana mendorong warga kita untuk bersepeda harian ya, bukan sebagai alat olahraga, sehingga jalur sepeda yang dibangun itu benar-benar akan dioptimalkan. Ini penting untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat bahwa fasilitas yang ada ini tolong digunakan gitu ya. Jangan sampai nanti muncul pendapat bahwa sudah dibangun jalur sepeda ternyata pesepedanya tidak ada. Ini tentu akan menjadi kampanye yang kurang baik. Oleh karena itu jalur sepeda yang sudah ada harus dimaksimalkan, itu yang pertama. Kemudian yang kedua yang tadi saya katakan, pada jam-jam sibuk, jalur sepeda yang sudah ada pagar pembatasnya pun ternyata masih banyak pengendara motor terutama di jam-jam pagi dan sore yang sangat padat, berusaha untuk menerobos meskipun sudah ada umpamanya e-tilang misalnya, tapi tidak mengurangi niat ya, mengurungkan niat para pengendara sepeda motor untuk mempercepat menerobos masuk jalur sepeda. Artinya tidak ada jaminan 100% juga ternyata jalur sepeda yang sudah diberi pagar permanen tadi bebas dari para pengendara lain kecuali pesepeda. Ini PR kedua. PR yang ketiga, secara teknis harusnya jalur sepeda permanen ini benar-benar dapat digunakan terutama para pekerja atau pengguna angkutan umum yang ada di Sudirman Tamrin. Nah, ini catatannya yang menurut saya harus didorong ya. Kalau tidak nanti akan berefek ganda kepada daerah yang lain, yaitu pembangunan jalur-jalur sepeda yang lain. Nah, bagi Anda yang ingin mengikuti berita ekonomi dan juga bisnis, jangan lupa untuk install CNBC Indonesia di App Store dan juga di Play Store.